kali ke MM Pak, apa-apa tuh hasilnya nol semua, sampai Nasya tuh menantang Pak. Udah bunda udah tua bun, stop bun ikut MM gitu. Tapi karena kita lebih merubah ya Pak ya, pas balik dari Umi Anita ngasih semangat untuk usaha di sini. Alhamdulillah 2000 September 2021 ya Mi, saya dikasih rezeki sama Allah berupa motor senilai 20 juta. Karena tekadnya untuk umroh tuh pas ditelepon dari PTBS, bunda nih motornya mau dikirim ke Bekasi atau diambil uangnya, kata orang tante PTBS. Saya jawab saya ikut di sini Pak, terus untuk ibadah umroh Pak. Dan itulah sambung ke Umi dengan naralo ini mudah-mudahan berkah ya Mi bisa untuk umroh nih. Itulah pesan kami dari kita untuk selalu bertahan untuk besar di sini gitu. Semoga dengan kita sabar dan yakin dengan usaha ini ya Pak ya, selangkah demi selangkah kita akan sampai ke tujuan insyaallah. Amin. Itu juga dengan Umi Abi Wahid, mungkin Bunda sering subuh-subuh udah suka telepon ya Umi, tapi itu apa ya, itulah kendala kami jauh dari Alpen ya Pak ya, tapi pengennya dekat ya boleh apa itu pagi-pagi subuh ke Abi ke Umi udah telepon saya Pak, suka sering pagi-pagi itu. Kalau Umi belum siap Abi mau dibantu Bi langkah gini Bi, alhamdulillah Abi dengan sekali lah selalu setia jawaban ke Bunda gitu. Terima kasih sebab Umi dan Abi yang nggak sama-sama membantu kita desain. Sekian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang panjang Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang panjang Bun, cuma 2 menit. Saya tanya silakan Pak. Awalnya ambil paket apa Bu? Dari dasar Pak basic. Basic. Langsung. Karena dari sini tuh pertama melangkah tuh anak-anak semua udah menantang Pak, ngambil lagi ikut BBM sama anak-anak Pak. Udah Bunda kan mau suci di rumah aja lagi, usah kemana lagi gitu. Tapi hati pengen juga kita harus lagi sehat ya Pak ya. Kita minta apa-apa karena kan masih masa sehat itu nggak tega juga Pak, usaha sini pelan-pelan ternyata Allah masih rezeki juga sini. Sekarang paketnya apa Bunda? Saya pakai saya reguler. Kalian semuanya didaftarkan sama Bunda. Mas Mira, Anak semua udah masuk semua Pak. Amin. Anak semua sama kakak Yang juga paketnya udah basic masuk. bisa ke tangan. Makasih ya Bunda ya. Semua Abi, semua dia juga ada belum ganggu Bi. Abi itu enggak. Kalau kita dalam telepon, kalau Umi lagi dikir ya, Abi yang jawab gitu. Intinya Bunda ini meskipun jauh dari metode, tapi Bunda ini selalu kontak. Apa-apa cerita ke Abi terutama, kalau nggak Umi, apalagi ke Pak Mas Budi wis gitu. Kalau orang pertanian tuh orang dari Padang itu, saya punya mitra di Padang. Bunda ini kemana Bun? Saya mau Pak Mas Budi. Pak mau dibantu ya Pak? Kita dari Padang ada keluhan nih Pak. Alhamdulillah Pak Budi juga selalu welcome. Dia ada keluhan dari Padang. Ini nama HP saya Bunda, tolong dikasih ke mitra Bunda gitu. jadi dibantu sama Pak Mas Budi. Sering. Jadi Bunda itu selalu cari cara untuk bisa membantu mitra-mitranya. Jadi kalau soal pertanian, saya kan nggak paham. Beliaunya langsung kontak ke Pak Mas Budi kayak gitu. Kadang kalau samanya mitranya itu nggak bisa menjawab, itu langsung dihubungkan langsung dengan Pak Mas Budi melalui video call, 3-way call gitu loh Pak. Jadi beliaunya ini luar biasa, nggak pernah mengeluh sama sekali. Jadi Kapanpun selalu kontak kalau ada masalah, ada pertanyaan dari mitra yang nggak bisa dijawab, langsung kontak kami. Dan nanti jawabnya gimana Bunda, Umi jawabnya gimana Abi, kayak gitu. Apapun, sekecil apapun, kalau Bunda itu nggak bisa menghandle atau menjawab, itu langsung segera kontak kami. Apa malam hari? Ya, kalau yang sebelah tapi tidur belum Bi, ya ada masalah Bi, yang boleh ceritakan sama saya. Tempat curhat. Ya kalau Umi udah tidur, 11 ya Bun ya. 11, setengah 11. ya
Ya, kita kan pengen cepat masalah kita harus selesai gitu ya. Aduh nih ini masalah apa ya Bi? Ini ada calon mitra Bi tapi terlalu berbelit Bi, gimana masalahnya Bi? Solusinya gimana Bi? Pasti ke Abi malam-malam Umi. Kita kan nggak selalu kadang kalau lagi kurang mood kadang sambil emosi ya Pak ya. Tapi kita punya tuntas masalahnya gimana nih gitu. Ya memang ke Abi telepon malam-malam. Oh iya Bun. Maaf, usianya sekarang berapa Bun? Usia saya udah 58 tahun Pak. 58, udah 60 tahun hampir ya. Saya enggak 58. Hai tuh anak tuh udah nggak bayar lagi ikut ini, tapi semangatnya masih berani. Ini banyak Bunda, ini kan moga-moga dengan kehadiran Bunda di sini Iya Pak. nanti bisa menginspirasi kita semua Amin, khususnya amin. malam hari ini. Dan tentunya dengan satu harapan dengan kehadiran Bunda beserta tim-timnya di sini, moga-moga betul-betul nanti membawa sesuatu yang berbeda dari biasanya. Amin, amin. Kalau mungkin sedikit mungkin saya boleh tanya saja. Kenapa sih Bunda sampai mau memperjuangkan IBES ini? Itu karena sesuatu, kalau kita nggak ada sesuatu itu kita nggak mungkin Bunda nyampe sini kan. Iya betul. Nah makanya coba mungkin bagikan ke kita apa sih sebenarnya yang membuat Bunda sampai bisa jalan kayak gini, apalagi dalam kesendirian Bunda di sana. Yang kedua dari faktor umur kan gitu kan, sampai dikata anak-anak tadi apain sih Bun udah usia kayak gini mungkin juga Iya. nyantai di rumah kan gitu. Tapi nggak tahu ada sesuatu apa sih sebenarnya yang sangat mendesak buat Bunda itu sampai kayak malam ini, bahkan sampai sudah luangkan semua ini. Nggak main-main kalau dikata sudah perjuangan pengorbanan yang nggak bisa dihitung-hitung kan ini kan, tenaga, waktu, pikiran, materi, segalanya kan gitu ya. Mohon Bunda mungkin bisa mengingatkan kita yang khususnya kayak saya kan masih bayi nih Bun. Baru lahir. Bagi 60 tahun. Waktu dan tempatnya kami silakan. Itu aja. Kalau kita kreatif tadi itu dengan sendirinya. Iya. Tapi apa sih yang sebenarnya sangat mendesak saat ini? Baik Pak. Di sini Pak ya, saya berkata jujur ya Pak. Saya dari umur anak saya 2 tahun Pak, saya tuh udah mandiri Pak. Saya tuh dari umroh tuh kapan dapat tercapainya gitu. Kalau dengan pikiran ekonomi pribadi Pak mungkin belum tercapai untuk umroh Pak. Betul Pak. Saya menunggu anak 2 tuh sendiri Pak. Sampai saya tahun 2015 saya pernah ke Papua 2 tahun Pak, ini anak Pak, usaha Pak. Jadi kalau untuk umroh itu kapan saya pengen umroh, saya umur saya segini, pengen umroh itu kapan tercapainya ya Pak ya gitu. Minta sama Allah ya Allah, yang terbaik ya Allah, kasih mudahan ya Allah gitu. Dengan bantuan Umi, alhamdulillah dengan dapat motor itu kan ada jalannya untuk umroh ya Pak ya. Ya itu dah saya bertahan di Tulis untuk umroh gitu Pak. Saya sudah bisa segini belum mencapai umroh apa ke Mekah gitu Pak, ingin sekali rindu gitu Pak. Sementara kakak saya, adik kakak saya cuma ada umroh, saya belum, bisa nggak mau kakak saya mau umroh dia sendiri gitu Pak. Itu semoga Allah sih mudah hati saya. Cuma impian ya Bunda. Iya, dia dari dulu tuh pengen umroh gitu kapan ya, seumur saya segini. Sementara teman-teman saya sudah tuh udah umroh, udah haji semua, teman-teman saya anak sekolah ya Pak ya, udah pernah umroh semua, udah haji malah Pak. Saya belum pernah mimpi hidupin anak 2 gitu Pak. Ya Allah, kalau memang itu terbaik untuk saya, ya Allah kasih kemudahan. Alhamdulillah, melalui bantuan Umi dan Abi, nanti apa itu umroh gitu Pak. Itulah bertahan di sini Pak. Jadi sudah umroh Bun ya? Belum nih. Oh, belum, masih. Nanti insya Allah. Oh, Sama ini Pak. Oktober. amin, amin. Amin. Nggih, Kita masih bertahan di sini Pak. nggih. Jadi Bu Nelly ini mau bertumbuh, maksudnya itu gini, kita sebagai leader itu kan besok insya Allah materi juga akan selesai. Itu harus punya rasa kecintaan. Jadi itu mencari ilmu supaya kita itu selalu apa ya, update, istilahnya update melayakkan diri kita sebagai seorang leader. Nah Bu Nelly ini nggak segan-segan. Kalau ada informasi bagaimana dia bisa menambah ilmu, beliau itu langsung merapat, walaupun ke lintas leader itu
semangatnya luar biasa, dan itu nggak bisa diragukan lagi. Karena apa? Sekarang buktinya, sekarang aja buktinya dari Bekasi ke Jawa Timur hanya untuk mendapatkan ilmu 8,5 jam. Itu luar biasa yang belum tentu kita mau melakukan. Itu yang misalnya yang mungkin Allah memberikan orang-orang spesial ya, orang-orang spesial yang mempunyai misalnya yang punya kelebihan yang bisa membuat kita termotivasi, dan salah satunya beliau. Jadi usia itu bukan jadi halangan. Selama kita mau, kita pasti akan mencapai. Dan beliaunya ini mau mencari ilmunya, bagaimana saya bisa, yang lainnya bisa, kenapa saya enggak, gitu loh. Seringkali Bu Nelly itu kalau samanya apa ada event ya, walaupun bukan satu jalur gitu ya, kadang ikut timnya Bu Novi, kadang ikut timnya Pak Aziz ya Pak ya, Bunda ya, Pak Ustadz Ujansu, Asep Brother, itu sering kemana-mana beliau selalu ikut. SLC beliaunya sudah berapa kali itu? Ada 10 lebih lah, ada 10 lebih ya. kan dekat Nanti bisa diajukan ke Pak Pak jam. Bunda. Kayak gitu. Jadi luar biasanya begitu. Jadi Bu Nelly ini selalu berikhtiar. Kadang itu ya namanya orang kan memang kadang ada kendala dana. Saya mau berangkat nggak ada dana, tapi beliaunya ternyata selalu nemu cara supaya bisa nyampe gitu loh. Nah, sedang nebeng Pak, sama-sama grup lain. Mereka tuh yang menawarkan, Bunda kata mau itu, tapi nggak ada teman Pak, ayo ikut saya. Bantu waktu bulan puasa itu nih. Iya, Jadi itu sama temannya Pak Ujasu itu ditawarin malah, oh Bunda ikut saya. Terus Pak nggak mengganggu, Pak Ali tidak, orang Pekalongan nih Pak. Sampai saya tuh ngebayar tuh rumah 5 kali, Ibu udah kebayar-bayar. Saya kan hari ditumpangin, alhamdulillah ditempangin Pak, gitu nggak mau dibayar mereka itu. Sampai pulang diantar ke rumah itu, nggak usah Pak diantarin gitu. Itu kalau kayak itu kan semua Allah yang melihatkan ya, iya, ya. selama ada niat pasti Allah kasih cara. Itu bukan jalur kita loh Pak, jalur lain tuh Pak. Itu malah mereka menawarkan, ayo Bunda sama aku. Itu yang menarik itu tidak jalur dia juga. Bunda aku nggak berangkat, Bu, dia ada temannya berangkat. Telepon ke dia situ. Bunda mau ketemu siapa sendiri Pak? Nanti tunggu di Tolong Timur, di Kampek, di Sedang Sampar gitu. Itu kan Allah melihatkan ya, Mi. Iya, Itu selalu. waktu itu memang orang itu udah dalam puasa. Kita waktu pas-pasan tapi hari itu aduh kapan ya aku mau istiqaf di bulan puasa gitu. Nah dia menawarkan gitu kan, itu kan Allah yang itu semua yang itu. Tapi hari itu yang ada istiqaf itu kita ya Pak saya itu Pak ya, itu kayaknya ya Allah kita itu kayaknya kecil sekali itu Mbak Utsula. Cari misalnya apalah ya kita misalnya kata Pak terbiar kalau kita nanti meninggal apa yang kita bawa, nggak ada satu pun harta kita bawa kan. Ya itu kita tuh mendekat aslinya untuk ikut sesi gitu. Dan jangan dikira Bu Meli itu istilahnya kita kan istilahnya ada masa-masa kita semangat, ada masa-masa kita itu down, kan kayak gitu. Dan ada kalanya kalau pada saat Bu Meli down itu yang dihubungi siapa? Saya. Umi, saya kok begini apa? Kadang itu kan memang kita harus ada tempat untuk sharing. Nah, kita sebagai leader itu harus bisa menguatkan mitra untuk mengingatkan impiannya dan untuk menyampaikan istilahnya bagaimana mitra kita bisa kembali termotivasi itu. Dan kadang sering Umi saya sudah sampai sekian, saya kepingnya begini tapi kok begini, itu biasa. Jadi Bapak Ibu yang dialami oleh Bapak Ibu itu semua pasti kita alami, termasuk juga Bu Meli. Jadi pada saat Bapak Ibu down gitu ya, yang kita ingat adalah siapa? Impian kita, anak-anak kita, keluarga kita. Itu motivasi paling utama untuk mengingatkan kita untuk kembali lagi menggerakkan baterai lagi, ngisi power lagi kayak gitu. Cas lagi. Karena itu penting, pergaulan itu penting. Jangan sampai pada saat kita down yang kita tanya justru melemahkan semangat kita. Iya, kamu sudah berapa tahun gini nggak dapat ini ya, akhirnya hancur juga
Oh.